Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Agung Rediana. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengerjaan tugas 2 saya di mata kuliah Jaringan Komputer, di mana pada tugas 2 kali ini ditugaskan untuk menjelaskan tentang perintah-perintah yang ada pada CMD atau Command Prompt. Di sini saya akan langsung saja buka CMD-nya terlebih dahulu. Administrator. Oke, di sini sudah terbuka untuk CMD-nya. Oke, langsung saja ke yang pertama. Di sini ada perintah CD, di mana untuk CD ini merupakan kepanjangan singkatan dari change directory yang digunakan untuk berpindah-pindah directory. Misal di sini CD titik-titik itu digunakan untuk kembali ke directory sebelumnya. Misal di sini saya berada di directory sistem 32, jika saya ketik CD spasi titik-titik maka akan mundur ke directory Windows seperti ini. Oke, jika saya lanjut kembali lagi sistem 32. Nah, jika seperti ini saya ketik CD sistem 32 maka saya akan diarahkan atau masuk ke directory sistem 32 seperti itu. Selanjutnya yaitu ada perintah yang kedua, CLS. Di sini kita ketik CLS, kita enter, akan mereset atau mengclear layar pada command prompt-nya. Jika kita langsung ke perintah yang ketiga, CLS tanda tanya, di mana di sini adalah penjelasan untuk perintah CLS, yaitu clear the screen. Oke, selanjutnya dir tanda tanya. Oke, dir tanda tanya ini digunakan berfungsi untuk memunculkan atau melihat list atau file dan subdirectory yang ada pada directory seperti itu. Di sini saya coba lanjut. Misal di sini press any key untuk continue, saya klik enter saja. Misal saya coba di sini lanjut ke perintah yang kelima, yaitu ipconfig. Oke, ipconfig ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, dan juga lama waktu IP address pada network adapter yang ada pada komputer. Di sini untuk IP address IP VIN4-nya 192.168.146, lalu subnet masknya 255.255.255.0, dan default gateway-nya di bawah ini. Oke, lanjut ke ipconfig all. ipconfig/all. Oke, di sini ipconfig/all fungsinya hampir sama dengan ipconfig default seperti pada perintah yang kelima, tetapi untuk ke /all ini dimunculkan untuk keterangan lebih detailnya, seperti informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Oke, lanjut ke ipconfig/tanda tanya. Oke, di sini untuk ipconfig/tanda tanya sama seperti pada perintah-perintah yang lain. Ketika menggunakan /tanda tanya itu help atau memunculkan display this help message atau keterangan yang memunculkan bantuan. Oke, lanjut untuk ipconfig release, ipconfig/release. Oke, untuk ipconfig/release ini perintahnya digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Jadi di sini hasilnya untuk wireless LAN adapter WiFi
link lokal IPv6 addressnya ini, lalu default gateway-nya menjadi kosong dan DNS suffixnya jadi kosong juga di sini. Lalu selanjutnya untuk ipconfig/renew, ipconfig/renew, ipconfig is not class as central install command which file. Oke, sebentar saya coba clear screen dulu. ipconfig/renew. Oke, di sini untuk ipconfig/renew sudah langsung muncul hasilnya, di mana perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP yang baru pada semua adapter jaringan. Jadi di sini IPv4 addressnya sudah dapat lagi, subnet masknya dapat, dan juga default gateway-nya juga dapat lagi. Oke, lanjut untuk ipconfig/flushdns. ipconfig/flushdns. Display DNS dulu. Display DNS. Oke. Di sini untuk display DNS. Nah, pada ipconfig/display DNS ini perintahnya digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksinya. Jadi di sini seperti ada telemetry incoming, mozilla.com, lalu ada obsproject.com dan lain-lain. Lalu pada perintah selanjutnya yaitu display ada plus ipconfig/flushdns. Oke, untuk ipconfig/flushdns ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Jadi data-data yang tadi ini yang ada pada display DNS akan di flush atau di reset. Setelah itu lanjut ke ipconfig/register DNS. Oke, di sini masih proses. Nah, oke, untuk ipconfig/register DNS di sini fungsinya digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Seperti itu. Jadi di sini untuk /register DNS prosesnya yang akan ditampilkan seperti ini. Lanjut untuk ping. Di sini ping. Nah, jika kita ketik hanya ping saja. Oke, sorry mana tadi. Nah, ini. Jika kita ketik ping saja, maka di bagian bawahnya akan muncul seperti usage, option, dan lain-lain. Jika kita coba ping ini digunakan untuk menguji kemampuan komputer sumber dalam mencapai atau menghubungi komputer tujuan. Misal di sini kita coba ping google.com. Nah, maka akan memunculkan hasil pingingnya seperti ini. Misal di sini pingingnya langsung ke google.com, ada reply, 4 reply. Jadi hasilnya ada terkirim 4, di receive 4, dan lost pingnya 0. Di sini 0%. Setelah itu saya lanjut untuk netstat. Netstat ini berfungsi untuk menampilkan data statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang digunakan. Netstat. Oke, ditunggu sebentar. Di sini masih proses memunculkan datanya. Nah, data yang akan muncul pada netstat ini kurang lebih seperti ini. Ada proto, TCP, ada local address-nya, ada foreign address, sama step-nya. Oke. Di sini ada step-nya, ada stabilize, ada close wait. Dan jika kita tunggu di sini akan muncul lebih banyak lagi. Oke, saya
saya akan coba skip saja. Lanjut ke tracer. Tracer ini digunakan untuk melacak setiap rute jaringan yang dilalui oleh IP address secara real time. Misal tracer di sini saya coba google.com juga. Nah, oke. Jadi ketika kita coba tracer google.com, maka akan muncul rute ke Google-nya itu ada pada IP sekian, lalu ada hops-nya juga. Ada di sini ada 1 2 3 4 5 6 yang sudah muncul dan akan muncul sampai seterusnya. Di sini saya coba skip lagi. Lanjut dari tadi dari tracer langsung saya lanjut ke pathping. Di sini pathping ini digunakan untuk memecahkan masalah jaringan, khususnya yang berkaitan dengan latency atau delay dan kinerja jaringan. Ini dianggap juga sebagai alternatif untuk tracer dan menggabungkan perintah ping dan tracer. Misal di sini saya coba pathping google.com. Nah, di sini akan muncul tracing route ke google.com-nya, IP sekian, lalu ada jumlah hops-nya juga. Hampir sama seperti yang tracer tadi di atas, seperti itu. Oke, saya coba lanjut. Dari pathping lanjut ke NSLOOKUP. Enter. Oke, untuk NSLOOKUP ini digunakan untuk mencari informasi tentang domain seperti catatan DNS dan alamat IP. Nah, di sini dimunculkan juga default server atau DNS-nya. Lalu ada juga dimunculkan untuk IP address-nya, seperti itu. Oke. Saya lanjut untuk ke bagian NetSH. Di sini untuk NetSH sendiri ini perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Di sini saya coba NetSH, lalu interface, show interface. Nah, di sini untuk perintah yang saya gunakan adalah untuk mencantumkan semua antarmuka jaringan pada sistem. Menunjukkan statusnya apakah terhubung atau tidak, lalu admin state-nya, lalu ada tipenya dan interface name-nya apa, seperti itu. Oke, lalu dari NetSH lanjut ke root. Di sini root. Nah, root di sini digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Di sini saya akan coba saja perintahnya root print. Jadi di sini digunakan untuk melihat tabel perutuan yang ada pada komputer yang saya gunakan. Di sini ada interface list, ada IPv4 root table-nya seperti ini, dan lanjut ke bagian bawahnya. Selanjutnya ada di bagian net. Nah, untuk perintah net ini ketika menggunakan perintah net Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan memodifikasinya. Contoh di sini yang akan saya gunakan net user. Nah, di sini akan memunculkan user account-nya Rakun X, lalu administrator Reki A, default account-nya WDAG utility account, guest-nya kosong, lalu di sini ada the command completely successfully. Jadi perintahnya sudah selesai dijalankan. Oke, mungkin untuk tugas 2 pada mata kuliah jaringan komputer yang dapat saya jelaskan kurang lebih seperti itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, dan semoga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan untuk kedepannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.